Welcome to our channel. Akun anonim Bjorka berhasil menarik perhatian warganet dalam rentang waktu sebulan terakhir. Bagaimana tidak, namanya melejit pasca mengunggah data registrasi SIM card hingga surat untuk presiden. Terbaru, ia bahkan memberi isyarat untuk membocorkan informasi terkait pembunuh Munir yang sebenarnya. Benarkah kehadiran Bjorka membuat pemerintah Indonesia ketar-ketir? Demi membuktikan itu, data fakta hadir melalui rentetan sepak terjang Bjorka dalam aksinya membocorkan sejumlah data, seperti terangkum lewat daftar berikut. Data pelanggan IndiHome. Sebenarnya, pembocoran data oleh peretas Bjorka di Bridge.to sudah terjadi jauh-jauh hari, di mana kebocoran pertama melibatkan data pelanggan Tokopedia. Melansir CNN, pembobolan tersebut terjadi pada April 2020 lewat data berukuran 11 GB compressed dan 24 GB uncompressed. Isinya berupa user ID, password hash, email, hingga nomor telepon. Setelahnya, pembocoran data kedua menimpa 207.904.989 data pengguna media sosial literatur Wattpad pada 20 Agustus. Pembobolan tersebut dilakukan pada Juni 2020 dengan isi yang mencakup password, login, nomor kontak, hingga nama asli. Di hari yang sama, Bjorka kembali merilis 26 juta data pelanggan IndiHome. Isinya mencakup nama lengkap, email, gender, nama induk kependudukan atau NIK, IP address, hingga situs apa saja yang dikunjungi. Meski begitu, Telkom tetap meyakini tidak ada kebocoran data pelanggan IndiHome. VP Investor Relation Telkom Andi Setiawan dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada 24 Agustus lalu menyebut bahwa investigasi menyeluruh telah dilakukan dan tidak ada kebocoran data. Data registrasi SIM card prabayar. Tidak hanya dalam usahanya membocorkan data pengguna IndiHome, pada 31 Agustus kemarin Bjorka kembali mengunggah bocoran data di situs Bridge.to. User tersebut diketahui mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaimnya sebagai hasil dari pembobolan data Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Isinya sendiri berupa NIK, nomor telepon, providernya, hingga tanggal registrasi. 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar tersebut bahkan berkapasitas 87 GB. Oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network, kasus ini disebut sebagai kasus kebocoran data terbesar di Asia. Namun sangat disayangkan sebab Kominfo, Dukcapil, dan operator telekomunikasi saling lempar tanggung jawab setelah kebocoran data terjadi. Menkominfo bahkan meminta agar masyarakat menjaga data pribadi masing-masing dan mengganti passwordnya secara berkala. Dalam kasus ini terlihat jelas bagaimana sejumlah lembaga negara kian kebakaran jenggot. Pada 5 September lalu, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika, Samuel Abrijani Pangerapan melontarkan pendapat agar penyerang berhenti karena akan merugikan masyarakat. Namun Bjorka menanggapi balik dengan memberi peringatan kepada pemerintah Indonesia agar berhenti menjadi orang bodoh. Data KPU. Tak berhenti mengejutkan Indonesia, Bjorka kembali hadir dengan membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 6 September lalu. Isinya berupa NIK, nomor kartu keluarga, hingga nama lengkap.
Peneliti Keamanan Cyber Communication Information System Security Research Center Pratama Prasada mengatakan sampel data tersebut sudah dicek dan hasilnya valid. Namun kepada katadata.co.id, ia menyebutkan perlunya pengecekan lebih mendalam untuk mengetahui asal kebocoran data. Sebagaimana diketahui, Bjorka mengklaim memiliki 105,3,428 juta data untuk dijual di Breeze.to seharga $5.000. Data pemilih KPU dari berbagai provinsi tersebut termuat dalam file Excel kapasitas 75 MB. Di laman itulah, data tadi dicantumkan dengan judul Indonesia Citizenship Database from KPU 105M. Tak lupa, logo KPU juga ikut ia sertakan di sana. Namun Komisioner KPU Betty Epilson Idros dalam keterangannya pada 7 September 2022 membantah kebocoran data tersebut berasal dari instansinya. Menurutnya, KPU sudah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di forum underground tersebut dan menyatakan bahwa data yang dimaksud bukan bersumber dari KPU. Dokumen rahasia Presiden RI. Kasus dugaan peretasan data selanjutnya tak kalah bikin heboh. Sebab kali ini Bjorka mengklaim telah meretas dokumen milik Presiden Joko Widodo pada periode 2019 sampai 2021 pada 9 September lalu. Bjorka mengaku telah mengunggah 679.180 dokumen dengan kondisi terkompres. Pada situs Breeze.to, peretas itu bahkan melampirkan beberapa sampel dokumen berjudul Surat Rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup, atau Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019. Karena itu, pemerintah Indonesia didesak segera membentuk tim gugus tugas untuk menyelidiki maraknya dugaan kebocoran data oleh peretas. Mengingat dari 10 kasus dugaan peretasan yang terjadi sejak awal tahun 2022 sampai sekarang, pemerintah hanya mengeluarkan pernyataan bantahan tanpa ada analisis dan penjelasan yang komprehensif. Demikian kata pakar digital forensik Ruby Alamsyah kepada BBC pada 11 September kemarin. Kemudian ia menambahkan bahwa unggahan si peretas di situs tersebut masih sebatas tabel data berupa pencatatan administrasi surat menyurat dan tidak terdapat isi surat atau dokumen yang dimaksud. Sejalan dengan itu, juru bicara BIN Wawan Purwanto membantah adanya peretasan. Ia juga menjamin jika seluruh surat maupun dokumen lembaganya aman terkendali. Doxing Menkominfo Johnny Geplet. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo mungkin tidak pernah menyangka akan mendapat ucapan selamat ulang tahun dari Bjorka pada 10 September kemarin. Ya, di ulang tahunnya yang ke-66, ia kena doxing di mana data pribadinya seperti nama, nik, nomor telepon, kakak, nomor vaksin, alamat, dan lain-lain tersebar lewat grup Telegram. Mengutip penjelasan dari laman Detik, doxing adalah tindakan mempublikasikan data atau informasi pribadi seseorang tanpa izin melalui internet. Di mana ini termasuk pelanggaran privasi karena membagikan data pribadi orang lain. Sejumlah kejadian yang terjadi serta munculnya Bjorka yang membocorkan data memunculkan sebuah pertanyaan seperti apa motif Bjorka sebenarnya. Terkait hal ini, percakapan di Bridge Forum menyiratkan ia sengaja melakukannya, terutama di akhir pekan demi membuat pemerintah begadang dan tidak libur akhir pekan. Selain itu, Bjorka juga cukup aktif mengunggah beberapa postingan termasuk menceritakan alasan aksinya tersebut dalam akun Twitternya. Ungkap nama pembunuh Munir.
Akun Twitter Bjorka @bjorkanism hilang atau ditangguhkan Twitter pada Minggu 11 September 2022 sore. Namun sebelum itu terjadi, Bjorka menjadi trending topik Twitter di pagi harinya karena mengklaim akan mengungkap dalang pembunuh Munir. Kasus pembunuhan Munir yang hingga saat ini masih meninggalkan misteri itu akhirnya kembali menyita perhatian warganet. Bahkan, unggahan yang dimaksud telah dikomentari lebih dari 1.000 warganet, dibagikan oleh 14.600 akun, dan disukai 26.400 pengguna. Bjorka diketahui membongkar nama, nomor telepon, email, nick, hingga data vaksin otak pembunuh Munir. Ia lalu menyebut nama Muhdi Purwa Pranjono sebagai dalang di balik kasus tersebut. Ya, Bjorka mendoxing data pribadi Muhdi PR disertai kisah kronologi pembunuhan Munir. Namun terkait kisah ini sebenarnya sudah pernah dibuka di dalam pengadilan. Kini warganet terbagi ke dalam dua kubu, yakni pihak pro dan kontra. Kalau kalian ada di kubu mana? Berbagai respon hadir terkait kehadiran Bjorka yang tiba-tiba dan mengagetkan ini. Sebab ia juga menyenggol sejumlah pejabat tinggi di Twitter, mulai dari Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan, Ketua DPR Puan Maharani, sampai Menteri BUMN Erick Thohir. Denny Siregar pun tak luput dicolek Bjorka. Meski begitu, sejumlah warganet masih menantikan apa yang akan terjadi, sementara sisanya mengaku tidak setuju karena tindakan menjual data adalah ilegal. Bagaimana pandangan kalian terkait hadirnya peretas Bjorka?